Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu yang soleh dan solehah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita bertemu melalui saluran TV Tabalong bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong dalam program kesayangan kita Sekolah Yuk. Pada kesempatan ini tidak lupa ibu sampaikan kepada anak-anak ibu agar selalu menaati protokol kesehatan dengan memakai masker setiap keluar dari rumah, selalu mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak. Hari ini kalian akan belajar dengan ibu, nama ibu Mardinah, dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga kegiatan pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini materi pelajaran kita adalah bab 4, bersuci atau taharah. Materi pelajaran yaitu A. Taharah, 1. Bersuci dari hadas, dan 2. Bersuci dari najis. Tujuan pembelajaran kita yaitu memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Anak ibu kelas 4, mungkin kalian di bab 3 sudah mempelajari tentang akhlak terpuji seperti santun, jujur, amanah. Nah, coba siapa yang masih ingat apa itu santun? Nah, santun artinya berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kemudian apa arti jujur? Nah, jujur artinya berkata sesuai dengan sebenarnya. Dan apa itu amanah? Iya, artinya dapat dipercaya. Nah, itu pelajaran yang lalu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 222 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, anak-anak ibu, dari ayat di atas Allah menyebutkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Berarti apabila kita ingin dicintai oleh Allah, maka kita harus senantiasa bersuci. Dalam Islam, ibadah merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim sebagai sarana untuk mendekatkan kita kepada Allah. Namun dalam melakukan ibadah ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Misalnya, syarat melakukan ibadah sholat adalah badan, pakaian, dan tempat itu harus dalam keadaan suci dan bersih. Terlebih dahulu bebas dari hadas dan najis. Bersuci
Ini kita kenal dengan taharah. Nah, tanpa taharah ibadah kita tidak sah. Ibadah yang tidak sah tidak akan diterima oleh Allah. Artinya ibadah yang kita lakukan jadinya sia-sia. Nah, setelah ini Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang berkaitan dengan bersuci. Jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, bagaimana setelah anak-anak tadi menyaksikan video? Pasti anak ibu sudah mengerti. Sudah banyak mengerti ya tentang taharah atau bersuci. Taharah secara bahasa artinya bersih, suci atau bersuci. Nah, sedangkan menurut istilah membersihkan diri dari hadas dan najis yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Bersuci terbagi menjadi dua, bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Hadas adalah keadaan badan tidak suci sehingga tidak dibenarkan untuk sholat. Hadas datangnya dari diri kita sendiri. Nah, hadas ini terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya buang air besar maupun buang air kecil, kemudian buang angin dan semua yang menyebabkan batalnya wudhu. Nah, cara menghilangkannya dengan dicuci dengan air lalu melakukan wudhu, dan apabila tidak ada air maka boleh dengan tayamum. Sedangkan hadas besar contohnya mimpi basah bagi laki-laki atau keluar mani, yaitu cairan yang keluar dari kelamin laki-laki. Kemudian lagi contoh hadas besar itu haid. Haid, anak-anak ibu tahu enggak haid itu apa? Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dewasa setiap bulan sebagai bagian dari siklus hidup biologisnya. Nah, kemudian nifas. Nah, nifas juga termasuk hadas besar, yaitu darah yang keluar dari rahim perempuan sesudah melahirkan. Lamanya antara 40 sampai 60 hari. Nah, cara menghilangkannya bagaimana? Cara menghilangkannya itu dengan mandi wajib, atau apabila memang tidak ada air maka dibolehkan dengan tayamum. Bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang menyebabkan ibadah tidak sah. Nah, najis ini terbagi tiga. Satu, najis muhaffafah atau najis ringan. Dua, najis mutawassitah atau najis sedang. Dan tiga, najis mughallazah atau najis berat. Satu, najis ringan atau najis muhaffafah. Najis muhaffafah itu contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Nah, cara membersihkannya dengan melap bagian yang terkena najis dan kemudian cukup dipercikan dengan air. Nah, yang kedua, najis mutawassitah atau najis sedang. Contohnya air kencing, tinja, bangkai, darah, nanah dan sebagainya. Nah, cara membersihkannya yaitu dengan air mengalir sampai hilang warna, bau dan rasanya. Najis mutawassitah ini dibagi menjadi dua, ada ainiyah dan ada hukmiyah. Yang ainiyah artinya masih ada warna, bau dan rasanya. Nah, cara membersihkannya dengan menghilangkan semuanya itu, warnanya hilang, baunya hilang dan rasanya hilang. Dan najis hukmiyah artinya najis yang sudah tidak ada warna, bau dan rasanya, yang ada cuma hukumnya saja. Nah, cara membersihkannya dengan menyiramkan air ke najis tersebut. Yang ketiga, pembagian najis tadi, najis mughallazah atau najis berat. Contohnya air liur ataupun kotoran anjing atau babi. Nah, cara membersihkannya dengan 7 kali basuh dan salah satunya dengan menggunakan air tanah.
Nah, coba kita amati gambar berikut. Ini adalah gambar anak yang sedang sholat ya. Nah, kita lihat badan, pakaian dan tempatnya harus bersih. Bersih di sini tidak harus ketika sholat saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari pun anak-anak juga harus bersih ya. Anak ibu jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Nah anak-anak, dari pelajaran kita hari ini dapat kita ambil kesimpulan. 1. Taharah artinya bersuci. 2. Bersuci dari hadas yaitu menghilangkan atau membersihkan hadas dengan berwudu atau mandi. Yang ketiga, hadas terbagi 2, yaitu hadas besar, cara membersihkannya dengan mandi, dan hadas kecil yaitu cara membersihkannya dengan berwudu. Yang keempat, bersuci dari najis, yaitu membersihkan badan, pakaian dan tempat dari najis sampai hilang warna, bau dan rasa atau wujudnya. Yang kelima, najis terbagi 3. Najis mukhaffafah itu disebut najis ringan, najis mutawassitah disebut najis sedang, dan mughallazah disebut dengan najis berat. Nah, coba kalian lihat di sini. Ibu ingin kalian mengerjakan tugas ini dan kemudian bila sudah selesai bisa kalian serahkan kepada bapak ibu guru kalian di sekolah. Nah, karena hari ini pembahasan kita tentang bersih, ibu teringat dengan lagu yang berjudul Di Sini Bersih, Di Sana Bersih. Coba kita nyanyikan ya. Nah, kita nyanyikan sama-sama. Nadanya sama dengan di sini senang, di sana senang. Ya, 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Iya. Nah, sekarang kita sudah berada di penghujung pertemuan kita. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.